Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita semua diberkati Tuhan dengan kesehatan, semangat, dan harapan. Pada sapaan pastoral kali ini, masih di tengah-tengah PSBB dengan segala keterbatasan, saya ingin mengajak kita untuk merenungkan kembali makna hidup. Secara khusus, makna hidup sebagaimana yang ditawarkan oleh kitab Pengkhotbah. Sejak dari awal, kitab ini sangat pesimis dengan hidup ini. Kata kuncinya adalah sia-sia. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu sia-sia. Hampir 40 kali ekspresi serupa diulang-ulang di sepanjang kitab ini. Ada orang yang sudah banting tulang memeras keringat untuk mencapai cita-cita, lalu setelah berhasil ternyata yang dilakukan dan segala jerih payah sia-sia. Ada orang yang punya banyak harta tetapi tidak tahu bagaimana menggunakan dan menikmatinya. Ini juga sia-sia. Ada orang benar yang menerima ganjaran yang layak diterima oleh orang fasik. Dan sebaliknya, ada orang fasik yang menerima ganjaran yang seharusnya diterima oleh orang benar. Daftar panjang tentang betapa sia-sianya hidup ini bisa kita temukan di sepanjang kitab Pengkhotbah. Apakah hidup ini memang sia-sia? Apakah hidup pengkhotbah pada waktu itu dan orang-orang di zamannya sia-sia, tidak ada gunanya, tidak ada maknanya? Kata kunci sia-sia sebenarnya adalah usaha dari para penerjemah dalam berbagai bahasa di seluruh dunia untuk memahami istilah Ibrani Havel Havelim, Hakol Havel, yang umumnya berarti nafas. Nafas kehidupan yang kita tarik setiap hari. Mungkin para penerjemah ingin menjelaskan kontradiksi pengalaman hidup manusia yang tidak seharusnya terjadi. Seharusnya orang baik diberkati, orang jahat dihukum. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Seharusnya orang yang kaya lebih bisa menikmati hidup dibandingkan dengan orang yang tidak punya. Seharusnya setiap orang akan memperoleh nasib yang berbeda-beda sesuai dengan usaha, etika, moralitas, dan nilai-nilai yang dipegang dan diamalkan. Tetapi ternyata tidak. Nasib semua orang sama. Segala sesuatu sama bagi semua orang, baik orang benar maupun orang fasik, orang baik maupun orang jahat, orang tahir maupun orang-orang najis. Orang yang mempersembahkan korban maupun orang yang tidak mempersembahkan korban. Semuanya Havel Havelin. Tapi sekali lagi, apakah itu berarti semua sia-sia? Sekarang, keprihatinan semua orang sama. COVID-19. Yang kaya maupun yang tidak punya. Pendeta maupun jemaat. Guru maupun murid, dosen maupun mahasiswa, pemimpin maupun rakyat, pengusaha maupun buruh, orang baik maupun orang jahat, orang saleh maupun orang yang sekuler, semuanya bernasib sama. Sebaiknya di rumah saja. Apakah dengan begitu hidup kita sia-sia? Menurut saya tidak. Sebab Havel Havelim adalah nafas kehidupan yang kita tarik setiap hari. Bagi orang tertentu, mungkin kenyataan hidup yang tidak seharusnya terjadi membuat mereka frustrasi, putus asa, dan menyimpulkan hidup ini memang sia-sia. Menarik untuk menyimak salah satu judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia untuk Pengkhotbah pasal 8 ayat 9 sampai 17. Dikatakan di sana, pekerjaan Allah tidak dapat diselami manusia.
misteri. Itulah Havel-Havelim. Hidup ini misteri. Ada banyak hal yang sulit atau bahkan tidak bisa dijelaskan, membingungkan. Tetapi justru karena misteri yang seperti inilah kita bisa melakukan banyak hal, asalkan dasarnya adalah kerendahan hati untuk mengaku bahwa Allah adalah misteri yang paling dalam. Havel-Havelim. Karena itu, apa isi misteri itu dalam kehidupan kita akan ditentukan oleh respons kita masing-masing. Semoga kita tetap mampu untuk menarik nafas yang dalam, merasakan pekerjaan Allah yang tidak dapat diselami manusia, justru di saat-saat yang sulit dan serba terbatas ini. John Wesley, tokoh gereja Inggris abad 18, pendiri gerakan Metodis yang kelak kita kenal sebagai gereja Metodis, pernah ditanya, "Jika Anda diberitahu bahwa Kristus akan datang besok, apa yang akan Anda lakukan?" Dia menjawab, "Malam ini saya akan tidur lebih awal, supaya bisa bangun lebih pagi dan langsung bekerja. Saya ingin Kristus melihat saya bekerja ketika Ia datang kembali." Kiranya Tuhan memampukan kita untuk mengisi misteri hidup ini dengan berbagai cara, karya, kerja, dan kreativitas. Tuhan memberkati kita semua.